Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEF Mabes TNI Angkatan Darat Maijen TNI Sapriyadi meninjau pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-109 oleh Kodim 0210 Tapanuli Utara di Desa Sihantoruan menuju Desa Marpadan, Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara pada Kamis 15 Oktober lalu. Dalam kunjungannya, Maijen Sapriyadi didampingi Letkol Kavaleri Agung Nur Cahyo, Letkol Infanteri Setiabudi Nenggolan, Letkol Infanteri Edi, dan Dandim 0210 Tapanuli Utara, Letkol Roni Agus Widodo. Sebelum mengunjungi lokasi TMMD, tim WASEF Mabes TNI AD bersama rombongan mendengarkan paparan dari dan Satgas TMMD ke-109, Letkol Roni Agus Widodo terkait pelaksanaan TMMD bertempat di kantor Bupati Humbang Hasundutan, dihadiri oleh pelaksana tugas Bupati Humbang Hasundutan, Saud Parlindungan Simamora. Maijen Sapriyadi juga memberikan bantuan sosial sembako kepada ratusan lansia di desa itu. Masyarakat itu menyampaikan 10 tahun mereka mengidamkan pembukaan jalan pintas. Mereka akan menuju akses yang jalan yang lama itu akan menggunakan hampir 20 kilo, dengan dibukanya jalan ini hanya 5 kilo. Itu sudah 10 tahun dia menunggu, dan bulan ini, tahun ini oleh Pak Dandim dilaksanakan TMD dan membuka jalan ini yang tadi merasakan mengatakan senang sekali. Desa Simarpadan ini juga ada 200 kakak masyarakat di sana. Jadi setelah selesai ini jalan ini, kita yakin bahwa memang juga di sana juga nanti pertanian akan meningkat, peternakan juga meningkat, atau income per kapita masyarakat pasti akan naik. Dari Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahor TV One mengabarkan. Masyarakat di dua desa, yakni Desa Sihantoruan dan Desa Marpadan, Kecamatan Tara Bintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, merasakan manfaat atas kehadiran kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-109 oleh Kodim 0210 Tapanuli Utara yang dipimpin langsung oleh Dandim 0210 Taput, Letkol Roni Agus Widodo. Pasca dimulai program TMMD ini pada tanggal 22 September 2020, beragam kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Tugas TMMD, mulai dari pengerjaan fisik, pembukaan jalan sepanjang 5 km, pembuatan 3 unit gorong-gorong, juga ada bedah rumah, kemudian pemeriksaan kesehatan masyarakat. Terlepas dari kegiatan TMMD ini, masyarakat merasa bangga karena TNI bisa berada di tengah-tengah mereka selama berlangsungnya kegiatan ini. Sebab TNI menghadirkan mobile internet sehingga sangat membantu pelajar saat melaksanakan metode pembelajaran secara daring sebagai dampak corona. Banyak terima kasih karena adanya jaringan internet yang disediakan oleh TMMD di Desa Gaman Sihantoruan ini, sehingga kami masyarakat yang di sini sangat bangga, terbantu. Memang kami masyarakat sudah memang merasa memang ya tidak mungkin lagi. Tetapi Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha memberi. Entah kenapa mungkin digerakkan hatinya TMMD kita, tentra kita, oleh pimpinan tentra kita yang di pusat maupun yang di provinsi maupun yang di Dandim, ya terbukalah ini, dibukalah jalan ini. Sudah lebih kurang 3 minggu, sejak tanggal 14 pembukanya, sudah lebih kurang 3 minggu, sudah finishing kita ini. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Syaren Situmorang, Rahmat Tinton Banjarnahor TV One mengabarkan. Touring oleh TICC mengitari sejumlah kawasan wisata Danau Toba yang digelar selama 3 hari 2 malam ini mendapat apresiasi dan dukungan penuh oleh Lake Toba Caldera of King, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Kemenparekraf, dan Baparevkraf Republik Indonesia. Touring dilakukan dengan menjelajahi sejumlah spot wisata Danau Toba di wilayah Kabupaten Toba, Simalungun, dan Samosir dengan peserta yang menggunakan mobil antik, jeep, sepeda gunung, Vespa, dan bikers dari Byong Yamaha Owner Indonesia Club wilayah Sumatera Utara. Titik kumpul dan start awal peserta touring Community to Lake Toba berada di daerah Caldera Resort Sibisa di Kecamatan Aji Bata, Kabupaten Toba, dan dijadikan tempat untuk menginap peserta selama 1 malam dengan mendirikan tenda.
Peserta dilepas oleh Bambang Cahyo Murdoko, Direktur Keuangan Umum dan Komunikasi Publik Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. Anak-anak kreatif putaran Danau Toba untuk mempromosikan Danau Toba. Kali ini kita touring, kita libatkan teman-teman off-roaders, bikers untuk touring ke Danau Toba dan mengekspor Danau Toba pasca pandemik. Beginilah kondisi Danau Toba pasca pandemik. Dan kita juga mau mengenalin tempat-tempat wisata yang baru. Ada desa wisata Huta Girsang, ada agro, ada budaya, ada air terjun yang seperti kita lihat. Ada beberapa yang sangat menarik. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, kegiatan dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang ikut dalam acara tersebut. Pengecekan rutin suhu tubuh para peserta dan diwajibkan untuk tetap menggunakan masker sesuai dengan anjuran protokol kesehatan. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Nimrod Sirait, TV One mengabarkan. Mulia Medan Center deklarasikan dukungan kepada pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman, calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2 pada pilkada tahun ini. Bertempat di Rumah Sufi Majelis Zikir Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sabani El Rahmani Raja Guguk sebagai Dewan Pembina Mulia Medan Center mendoakan dan membacakan deklarasi dukungan kepada pasangan Bobi Aulia untuk menjadi wali kota Medan dan wakil wali kota Medan. Deklarasi ini dihadiri langsung Bobi Nasution selaku calon wali kota Medan, juru bicara politikus Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak, dan beberapa tokoh politis partai pendukung lainnya. Pendeklarasian ini juga sebagai bentuk dukungan dari Tuan Guru Masyayikh Khalifah dan alim ulama sekota Medan kepada pasangan Bobi Aulia. Mereka menilai pasangan ini merupakan calon pemimpin yang merakyat, dekat dengan ulama dan tokoh agama. Kita bersama-sama para tuan-tuan guru, masyayikh, alim ulama, jamaah bergerak bersama mengajak umat Islam, masyarakat Kota Medan untuk tidak pernah ragu menentukan pilihannya kepada Bobi Aulia. Alasan kita bahwa dari sekian banyak persoalan Kota Medan, kita meyakini bahwa itu bisa cepat dibenahi, akan ada perbaikan, ada akselerasi, ada pencapaian, itu di tangan Bobi Aulia. Ini juga merupakan doa buat saya dan Bang Aulia serta seluruh masyarakat Kota Medan untuk benar-benar menjadikan kami ini sebagai motor dan roda perubahan di Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dalam rangka HUT ke-73, Korpaskas TNI Angkatan Udara tahun 2020 dilaksanakan upacara yang digelar secara virtual dari Gedung Pandawa Pusdiklat Paskas Bandung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Upacara secara virtual yang dilaksanakan di Medan dipimpin langsung oleh Komandan Wing 3 Paskas, Kolonel Pas Denny Ramdhani, dan diikuti oleh seluruh perwira gabungan Mawing 3 Paskas dan Batalion Komando 469 Paskas. Peringatan HUT ke-73 Korpaskas kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan karena masih mewabahnya pandemi COVID-19. Di hari jadi yang ke-73, Wing 3 Paskas bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pendahulu, para pelopor dan sesepuh Korpaskas yang telah memberikan contoh dan teladan dan dedikasinya kepada bangsa dan negara. Dari Medan, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Saya, Marskal Pertama TNI Esron Saad Bangun Sinaga SOCMA, selaku Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional 3 Medan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 Korps Paskas TNI Angkatan Udara. Semoga Paskas semakin maju, profesional, militan dalam menjalankan tugas TNI Angkatan Udara untuk kedaulatan NKRI. Komando. Saya, Komandan Wing 3 Paskas, beserta segenap keluarga besar Wing 3 Paskas, mengucapkan Dirgahayu
Korps Pasukan Khas Angkatan Udara ke-73, Karmanye Fadi Karaste Mapalesu Kadacana, Komando. Demo yang dilakukan oleh petani dan mahasiswa ini terkait adanya dugaan penipuan yang dilakukan oleh PT Turganda dengan merubah sertifikat tanah milik petani di kawasan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebelumnya ratusan petani ini membuat perjanjian dengan salah satu koperasi bernama Tani Mekar yang merupakan binaan PT Turganda. Isi perjanjian tersebut adalah petani menyerahkan tanah milik mereka dengan luas masing-masing 2 hektar. Total keseluruhan tanah petani di wilayah Ulu Aek Ela adalah 2050 hektar. Lahan tersebut untuk dikelola dengan perjanjian, petani mendapat keuntungan sebesar 40% dari luas tanah mereka yang ditanami dengan plasma pada tahun 2003 lalu. Namun bukannya mendapatkan keuntungan, tanah petani ini malah disertifikasikan oleh PT Turganda sebagai aset milik mereka. Apa itu Pak yang diselesaikan? Lahannya, tanah kita itu diselesaikan. Belum diganti rugi sama kita. Hanya diganti rugi sama Tani Mekar. Tani Mekar itu sudah manipulasi kami. Itu aja Pak. Cerita awalnya seperti apa Pak? Cerita awalnya yang menyerahkan lahan itu kepada Tani Mekar kami untuk plasma. Bahwa dulunya masyarakat di sana menyerahkan pengurusan lahan itu kepada Koperasi Tani Mekar. Proses penyerahannya sangat lengkap datanya. Jadi diketahui oleh Raja Panusunan Bulung atau ketua adat dari desa tersebut dan tokoh-tokoh adat lainnya. Aksi massa direspon oleh pihak manajemen untuk melakukan mediasi. Namun hasil mediasi belum membuahkan hasil lantaran PT Turganda mengaku jika pihaknya merasa tidak melakukan penipuan seperti yang disampaikan oleh petani. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Calon Bupati Samosir Rapidin Simbolon disambut dengan sukacita oleh Keuskupan Agung Cornelius Sipayung saat berkunjung di Gedung Keuskupan Agung Medan, Jalan Imam Bonjol, Jumat lalu. Dalam sambutan ini, Keuskupan Agung Cornelius Sipayung memberkati dan mendoakan bakal calon Bupati Samosir Rapidin Simbolon dan Juan Sinaga agar menjadi pemimpin pelayan masyarakat Samosir dapat tercapai. Dikatakan Cornelius Sipayung, iman Keuskupan Agung, dirinya sangat menerima siapa saja umat yang berkunjung untuk diberkati doa. Ia pun berharap agar di Pilkada 2020 berjalan damai tanpa ada permusuhan sesama pasangan calon lainnya. Sebagai pemimpin gereja, saya menerima semua golongan dan berdiri di atas semua golongan dalam pilkada ini. Harapan saya dan saya katakan kepada setiap calon itu, damailah. Jangan karena pemilihan ini menjadi ada kekacauan, berkelahi, tapi damai. Ya didoakan semoga sukses demi kebaikan masyarakat di Samosir. Jadi kalau sikapnya uskup kan sebagai pimpinan gereja, siapapun umatnya yang datang minta didoakan ya didoakan. Harapannya masyarakat itu memberikan pilihan yang terbaik demi Samosir. Usai berkunjung ke Uskupan Medan, Rapidin Simbolon pun bersyukur dan berterima kasih sudah didoakan. Ia pun bersemangat untuk meraih cita-cita rakyat Samosir demi membangun Kabupaten Samosir semakin maju. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmidal Yauzar, TV One mengabarkan. Perguruan Tinggi STI Amik Estemik Lembah Dempo, Kota Pagaralam, Sumatera Selatan resmi menjadi Institut Teknologi dan Bisnis. Peresmian peningkatan mutu ini berlangsung di Aula Kampus Lembah Dempo, Kota Pagaralam. Dalam peresmian ini dihadiri oleh DPR RI Komisi 9 Fraksi Gerindra, Sri Meliana, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, Sekda Pagaralam Samsul Bahri, Kepala Dinas Pendidikan Kolmin Heriadi, Koordinator LL Dikti Wilayah 2, Profesor Nuril Furkan, Direktur Amik Lembah Dempo Lendi Ahmad, Pimpinan STI Lembah Dempo Elvera,
Ketua Yayasan Nelly Asmana Herawati, tokoh agama, seluruh dosen dan staf kampus Lembah Dempo. Dalam peresmian dan penggabungan STI Amik STMIK Lembah Dempo menjadi Institut Teknologi dan Bisnis ini ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti ITBIS oleh Wali Kota Pagaralam. Saat ini sudah ada sebuah perguruan tinggi yang perguruan tinggi lokal dengan berwawasan global. Kita berharap dengan adanya Institut Teknologi Bisnis Lembah Dempo ini agar Pagaralam dunia pendidikan lebih maju dan Pagaralam lebih dikenal di. Semoga menjadi langkah awal bagi kemajuan baik masyarakat maupun pemerintah kota Pagaralam. Ini bisa dikelola dengan bagus, bisa dikembangkan dengan bagus, semua yang berkaitan dengan segala yang berkaitan dengan pengembangan perguruan tinggi ini tetap mengacu kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan. Untuk menjangkau sejumlah kawasan dan masyarakat pedalaman di Kepulauan Nias, Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara gandeng komunitas trail bergerak memberikan sosialisasi terkait protokol kesehatan melalui kegiatan bakti sosial. Dengan menaiki motor trail dan rem 023 Kawal Samudra selaku Komandan Satuan Gugus Tugas COVID-19 sosialisasi di sejumlah kawasan pedesaan di Pulau Nias. Dengan melintasi sejumlah anak sungai dan jalan berlumpur, sejumlah personil gugus tugas dan pehobi trail mendatangi sejumlah pemukiman warga di pedalaman Nias. Kegiatan sambang desa oleh Satuan Gugus Tugas ini turut diikuti oleh sejumlah instansi baik dari PT PLN dan tim Basarnas Nias. Sosialisasi ini juga diwarnai dengan kegiatan pemberian tali asi bagi sejumlah janda tua yang kesulitan di masa pandemi akibat anjloknya nilai jual hasil bumi. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas program dari Bapak dan Rem 023 Kawal Samudra sekaligus Bapak Ketua dan Satgas COVID-19 se-Kepulauan Nias. Kami mengucapkan terima kasih dan harapan kami mudah-mudahan dengan tali kasih, tanda kasih ini dulu bermanfaat kepada masyarakat penerima. Di samping kita membagi sembako sekaligus memberikan pemahaman tentang penerapan pola hidup baru dengan memisahkan bagi masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dengan harapan mudah-mudahan ini bisa sampai ke masyarakat sampai yang ada di pelosok Pulau Nias. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Wing 3 Paskas memberikan bukti nyata di tengah rakyat dengan melakukan membedah rumah. Milik pasangan suami istri di Jalan Besar Deli Tua, Gang Kamboja, Desa Sukamakmur, Kabupaten Deli Serdang. Terlaksananya bedah rumah tinggal tidak layak huni merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan oleh Wing 3 Paskas dan bekerja sama dengan pihak Lion Group Indonesia. Sekaligus dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-73 Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara. Ketika serah terima hasil bedah rumah, terpancar kesedihan dan kebahagiaan dari raut wajah kedua pasang lansia, yakni Budiman dan Paini. Seminggu kemudian ada terjadi kayak gini loh Pak, saya nggak sangka. Nenek rumah dapur, rumah butuh kayak gini. Nah, ini cucu saya yang kecil ini Pak. Itulah dia bilang, Pak saya sedih loh Pak. Itulah nggak mau semua. Ada seminggu kemudian itulah Pak, ada terjadi gini. Kegiatan bakti sosial ini diharapkan bisa membantu meringankan kepada sesama, sehingga masyarakat ke depan memiliki tempat tinggal yang lebih baik dan nyaman untuk ditempati. Yang kita laksanakan dalam rangka peringatan ulang tahun Kopaskas yang ke-73 ini, kami memang sudah mencari rumah-rumah yang memang layak untuk diperbaiki, untuk dibedah, dan akhirnya dengan alokasi waktu yang tidak lebih dari 2 minggu,
saat ini membangun yang pertama kita bangun rumahnya Bu Paine dan Pak Budiman. Dari Deli Serdang, Fahmi, TV One mengabarkan. Jika kebanyakan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati diisi dengan pemaparan visi misi serta janji, lain halnya dengan calon bupati Oku, Kuriana Aziz. Kampanye yang dilakukan oleh Cabup Oku ini lebih banyak menyampaikan materi mengenai protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Dari beberapa lokasi kampanye, Kuriana selalu mengawali kampanye dengan mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, serta menggunakan masker. Selain itu, Kuriana juga terus memberitahukan data terbaru mengenai pasien yang terjangkit virus corona di Kabupaten Oku, mengingat sebelum cuti, status Kuriana Aziz adalah Bupati Ogan Komering Ulu. Kuriana menyebut dirinya sangat bangga dengan masyarakat Kabupaten Oku, utamanya kepada masyarakat yang hadir saat kampanye berlangsung. Hal ini dikarenakan masyarakat di Kabupaten Oku telah sadar dengan sendirinya terhadap kesehatan. Sangat bangga sekali bahwa mereka ini tanpa ada perintah-perintah pesan-pesan, tahu-tahu mereka sudah memakai sendiri seperti memakai masker, melaksanakan jarak-jarak duduknya, kemudian cuci tangan, semuanya sudah ditaati dan patuhi. Nah, inilah yang dimauin oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini akan masih ada sisa-sisa waktu yang akan dilaksanakan kampanye dan hal kampanye ini. Mudah-mudahan daerah-daerah lain akan seperti ini juga. Tujuannya adalah kita menginginkan persoalan pelaksanaan pilkada ini berlangsung dengan baik dengan cara selain penyelenggara pemilu melaksanakan tugas dengan baik, tentu paslon pun harus konsisten melakukan posisinya sebagai paslon itu di musim pandemi dengan menjalankan protokol COVID. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, TV One mengabarkan. Organisasi Himpunan Masyarakat Batak Toba atau Humatop berangkatkan calon wali kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Asnar Silalahi dengan ritual dan prosesi adat Batak Toba. Acara Pabor Haton yang dilakukan secara sederhana ini digelar di kediaman Asnar Silalahi di Jalan Sidamanik, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematang Siantar. Asnar Silalahi turut didampingi oleh istri Julia Boru Sihombing. Prosesi Pabor Haton diawali dengan pemberian ulos kain tenun khas orang Batak oleh tokoh dan penetua keluarga besar organisasi Humatop kepada Asnar Silalahi dan istri. Selain pemberian ulos, juga dilakukan pemberian sejumlah penganan yang diolah secara tradisional seperti nasi putih dengan ihan atau ikan mas diarsik, ayam panggang, itak gurgur, pisang toba, air perasan jeruk purut, dan lainnya sebagai simbol kesuksesan kepada orang yang hendak diberangkatkan. Ini adalah sebuah spirit baru, motivasi baru untuk saya agar kedepannya semakin intensif menyapa warga Siantar agar memilih kami nantinya di tanggal 9 Desember 2020. Kami telah membuat program-program terutama terhadap budaya lokal yang ada di Siantar. Bagaimana nanti budaya lokal ini bisa kita formasikan menjadi daya tarik di dalam wisata budaya di Kota Pematang Siantar. Kami dari keluarga besar DPD Humatop Kota Siantar sangat mengapresiasi karena Bapak pasangan Asnar Silalahi salah satu sebagai Dewan Pembina Humatop Kota Siantar. Jadi kami berperan dan ikut mendukung dan mendudukkan Bapak Asnar Silalahi sebagai Wali Kota Pematang Siantar ke depannya. Oke, tadi ada memberikan seperangkat makanan dan ulos Batak, itu menandakan apa? Boleh dijelaskan sedikit? Itu menandakan simbol dari adat Batak, dan itulah keluarga kami yang penuh dengan adat Batak yang betul-betul kental sekali. Ya. Jadi kami dari DPD Humatop Kota Siantar sebagai garda terdepan pasangan Asnar Susanti ikut mengajak masyarakat agar datang ke TPS tanggal 9 Desember
dan ikut menentukan pilihannya di TPS untuk menentukan Siantar ke depannya 5 tahun ke depan. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Guna menarik simpati dan mendongkrak suara dari kaum milenial jelang kontestasi pilkada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 9 Desember 2020 mendatang, calon Bupati dan Wakil Bupati Muhajidin Nur Hasim Tumpak Siregar melantik pejuang milenial Simalungun. Hasim TPS menilai selain memiliki basis suara signifikan, mereka yang merupakan kelompok pemilih pemula perlu dirangkul guna mendengarkan aspirasi dari para generasi penerus bangsa. Sejalan dengan keinginan tersebut, Hasim TPS kemudian membentuk kelompok kaum milenial di bumi Tano Habonaron Dobona dengan sebutan Pejuang Milenial Simalungun. Sebanyak 371 koordinator tim pemenangan terdiri dari koordinator kecamatan dan desa yang tersebar di 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun pun kemudian dilantik oleh calon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun Hasim TPS. Pelantikan Korcam dan Korwil pemenangan Hasim TPS ini bertempat di lapangan sepak bola Rampung Merah, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Minggu sore kemarin. Suasana pelantikan dilakukan dengan nuansa adat Simalungun. Para peserta yang diwakili masing-masing wilayah dikukuhkan dengan penyerahan kain tenun khas adat Simalungun yang disebut hiou. Pemberian seperangkat kain tenun khas Simalungun ini disematkan di pinggang, dipercaya mengandung kekuatan yang bersifat religius dan sebagai bentuk kekerabatan. Saya berharap dengan generasi muda menerus masa depan khususnya Kabupaten Simalungun. Dengan pelantikan ini merupakan semangat awal untuk kita semua, terutama kaum milenial, dapat merubah Simalungun, memberikan pesan, visi dan misi dari Hasim TPS kepada masyarakat secara sopan, santun, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dari data Simalungun, hampir 40% merupakan pemilih milenial. Maka dari itu, target kami adalah sebesar-besarnya mendapatkan suara dan semangat dari para kaum milenial. Dan saya yakin kawan-kawan milenial semua menginginkan perubahan Kabupaten Simalungun menjadi yang lebih baik. Selama jalannya kegiatan tetap mematuhi anjuran protokol kesehatan dengan menyediakan wadah cuci tangan dan peserta juga diwajibkan menjaga jarak serta menggunakan masker. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, Indra Saragi, TV One mengabarkan. Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara, Politeknik Negeri Medan saat ini menjadi pusat pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan kemampuan sumber daya manusia dan memiliki visi global untuk turut serta meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan di Indonesia. Kampus ini pun telah melahirkan lulusan-lulusan berprestasi setiap tahunnya. Salah satunya adalah Bella Nurulita, mahasiswi Teknik Mesin Program Studi Teknik Konversi Energi. Mahasiswa berprestasi ini baru saja lulus dengan prestasi terbaik melalui hasil karya berupa rancang bangun alat konversi limbah plastik dan biomasa menjadi bahan bakar alternatif dengan metode pirolisis. Dengan penuh percaya diri, Bella pun menjelaskan prinsip kerja alat yang ia gunakan untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Dengan memanaskan tabung reaktor plastik dan biomasa pada temperatur 36 sampai 450 derajat Celcius tertentu, plastik dan biomasa akan mencair kemudian berubah menjadi gas atau uap. Gas hasil pemanasan itu mengalami proses pendinginan dan membentuk cairan. Setelah itu, minyak pirolisis dievaporasi lagi dan disaring. Cairan minyak inilah menjadi bahan bakar berupa minyak pirolisis yang hampir sama dengan solar dan bensin. Harapan kedepannya, ide kami dalam penelitian ini bakalan direalisasikan di saat energi fosil ini habis, benar-benar habis.
Seperti itu harapan. Respon dari kampus gimana? Respon dari kampus sangat mendukung dengan penelitian kami dan sangat difasilitasi. Bella ini memiliki prestasi untuk publikasi itu karena sudah ada beberapa kali menang lokal maupun nasional. Jadi di tugas akhir ini pihak daripada Pusat Penelitian dan Pengabdian melakukan suatu penelitian yang boleh diikutkan oleh mahasiswa, bukan dilakukan oleh mahasiswa. Biodiesel yang bisa kita lakukan percobaannya atau penelitiannya di sini juga melibatkan para mahasiswa. Jadi mahasiswa itu memang dengan adanya kampus Merdeka Belajar itu memang keterlibatan mahasiswa sangat-sangat diharapkan dalam hal pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Dan karena masa ini sekarang masa pandemi, sehingga menyebabkan memang sedikit terganggu antara keterlibatan mahasiswa dalam hal pelaksanaan Tridharma ini. Dari Medan, Wanasari, Hairil Arisandi, TV One mengabarkan. Gerakan Masyarakat Pengawal Amanah Rakyat atau Gempar Kabupaten Simelu meminta Kapolda Aceh untuk menahan dan mengadili Bupati Kabupaten Simelu, Erli Hasim. Permintaan itu dilakukan karena Erli Hasim diduga sebagai aktor utama dalam kasus korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Simelu tahun 2017 yang merugikan negara senilai 5,5 miliar rupiah. Ormas Gempar mendesak Kapolda Aceh dan Direskrimsus untuk menahan dan mengadili Bupati Simelu karena mereka merasa yakin bahwa aktor utama di balik kasus korupsi ini adalah sang bupati. Menurut Zul Hamzah, selama ini Bupati Erli selalu berdalih dengan berbagai modus dan skenario secara terstruktur, sistematis, dan masif. Setelah melancarkan aksi di Mapolda Aceh, kemudian masa bergerak menuju halaman kantor Gubernur Aceh. Di sana mereka menuntut PLT Nova Iriansyah segera menuntaskan kasus video amoral Erli Hasim yang dinilai telah memalukan rakyat Simelu, dan bahkan para pendemo ingin melakukan nonton bareng video mesum Bupati Erli Hasim di kantor Gubernur, namun dihalangi oleh jubir pemerintah Aceh dan pihak keamanan. Masa meminta kepada PLT Gubernur Aceh jika memang dia terbukti bersalah melakukan amoral seperti video yang beredar, maka ia akan dihukum dengan hukuman cambuk. Dan jika tidak terbukti, dia dituntut untuk memulihkan kembali nama baik Simelu. Bermohon kepada Bapak Kapolda, jangan hanya para pelaku-pelakunya, jangan hanya segelintir orang yang kerikil-kerikil kecil saja, yaitu budak-budak pemuas nafsu dari oknum Bupati Simelu. Kami menginginkan Bupati Simelu dipanggil, diperiksa, dan ditahan, ditetapkan sebagai tersangka. Apa yang sudah disampaikan kami terima, terkait dengan kondisi sudah kami terima. Kemudian apresiasi juga kepada Bapak Kapolda dan Polda Aceh jajaran juga sudah kami terima. Tentu ini kewajiban saya untuk menyampaikan kepada pimpinan. Dari Kabupaten Simelu, Aceh, tim TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam mengeksekusi lahan seluas kurang lebih 4.450 meter berada di Jalan Johar, Desa Semencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Eksekusi dilakukan pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menggunakan 1 unit alat berat, kemudian merobohkan seluruh bangunan yang berdiri di lahan tersebut. Terlaksananya eksekusi setelah juru sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam bersama disaksikan instansi terkait membacakan surat penetapan di objek perkara. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Mei 2017 perihal permohonan pelaksanaan eksekusi atas isi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 4 Agustus 2014. Dalam perkara antara ahli waris Doman Tarigan selaku penggugat dan ahli waris Sukarmi sebagai tergugat. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menyatakan dan memenangkan ahli waris Doman Tarigan diwakili Keryahan Pinem selaku penggugat atau sebagai pemohon eksekusi adalah pemilik tanah seluas kurang lebih 4.450 meter tersebut. Eksekusi lahan ini berjalan dengan lancar setelah puluhan personil Sabara Polsek Sunggal disiagakan. Eksekusi ini berdasarkan putusan pengadilan yang tidak ada upaya hukum lagi. Makanya putusan ini telah berkekuatan hukum tetap. Luas objek yang dieksekusi sejumlah 4.450 meter bujur sangkar.
Dan artinya hari ini sah dimenangkan oleh? Hari ini telah sah diserahkan kepada ahli waris Doman Tarigan secara hukum. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Tingkatkan pariwisata Karo, Iwan Depari ajak masyarakat memanfaatkan alam dan meningkatkan kreativitas untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Karo. Tim Coffee Morning TV One berkunjung ke Kabupaten Karo pada Jumat lalu. Dalam kunjungan tim Coffee Morning bertemu dengan Iwan Depari selaku tokoh masyarakat Karo sekaligus calon Bupati Karo yang maju pada Pilkada Desember mendatang. Tidak hanya memberikan sambutan hangat, Iwan Depari juga berdiskusi mengenai potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Karo. Menurutnya, pariwisata merupakan bagian dari ekonomi dan perputarannya jauh lebih cepat dibandingkan bidang pertanian. Pariwisata yang ada di Kabupaten Karo adalah pariwisata pegunungan sehingga membutuhkan penanganan yang khas. Tidak hanya wisata pegunungan, di kabupaten ini kaya akan seni budaya sehingga juga menjadi nilai jual bagi masyarakat luar untuk melihat kebudayaan Karo. Calon Bupati Karo ini mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi alam yang ada dan menggali peluang untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Itu pun tempat-tempat baru yang bisa kita eksplor juga, dan wisata budaya juga. Ini kan para wisata ini kan bukan cuma hanya tempat, tapi culture juga kan kita harus tunjukkan. Culture Karo itu kan berbeda gitu. Ada rumah adatnya yang berbeda, cara pakaian yang berbeda. Nah, itu yang harus akan dikembangkan ke depan. Itu memang harus dikembangkan karena seperti saya bilang tadi, pariwisata kan bagian dari perekonomian masyarakat kalau diekspor dengan baik. Dan itu lebih gampang sebenarnya dari pertanian. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Pekan ini kantor TV One Medan dikunjungi oleh Tengku Rian, sosok pengusaha muda yang inspiratif sekaligus calon wakil Bupati Serdang Bedagai. Dalam kunjungan yang berlangsung selama 1 jam, Tengku Rian membagikan pengalamannya dalam membangun bisnisnya. Bermula dari menjadi seorang marketing di salah satu perusahaan di US hingga menjadi General Research di BRI New York, Tengku Rian merasa dirinya memiliki orientasi bisnis dan ingin berkontribusi dalam membangun ekonomi di Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Sempat mengalami kegagalan saat membangun wedding organizer atau WO, namun dirinya tak mau menyerah dan mencoba peluang lain dengan mencoba bisnis properti dan kuliner. Pria berusia 28 tahun ini mengatakan jika semua orang memiliki peluang yang sama untuk memulai bisnis selama memiliki tekad dan pantang menyerah. Permasalahan paling umum yang terjadi saat ini adalah minimnya lapangan pekerjaan. Menurutnya, kaum milenial harus lebih bisa produktif, tidak sekedar menunggu peluang, tetapi menciptakan peluang dan sama-sama berkontribusi untuk memajukan perekonomian. Meski telah menjadi pengusaha muda dan berkontribusi membangun perekonomian daerah, Tengku Rian merasa masih belum cukup dan ingin berkontribusi lebih. Keinginannya ini menjadi pendorong dirinya untuk maju pada Pilkada serentak bulan Desember 2020 mendatang sebagai calon wakil Bupati Serdang Bedagai. Di tengah kesibukannya sebagai pengusaha muda dan calon wakil Bupati Serdang Bedagai, Tengku Rian tidak melupakan perannya sebagai kepala rumah tangga dan ayah 1 anak. Dirinya mengatakan bahwa dia selalu meluangkan waktu untuk istri dan anaknya. Sekarang kan kita masalah umum kita itu lapangan pekerjaan. Jadi kita ini udah nggak bisa lagi mengharapkan dari pemerintah maupun dari perusahaan. Mengimbangi perusahaan umum ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dari wirausaha. Karena ya membangkitkan ekonomi ya dari anak mudanya sebenarnya. Jadi jangan mau kita leha-leha ataupun terlalu berharap sekarang. Karena sekarang bukan zamannya lagi kita menunggu bola. Memang ini sekarang menunggu bola.
apalagi di dunia era digital sekarang. Kan kalau misalnya kita punya produk-produk sekarang udah canggih semua, sudah memasukkan dalam satu platform, sudah bisa berjualan. Sekarang kan istri kan memang ikut juga. Sudah biasa dulu memang untuk anak ini memang rata-rata biasanya komunikasi pagi. Karena kalau malam memang mereka sudah tidur setelah. Jadi memang seringnya pagi. Kemudian juga sering kita ajak main, kalau ada waktu kosong kita pergi keluar. Si adik bang, kira-kira kalau udah kayaknya itu gimana tuh reaksinya, mana apa itu ketika ketemu apa sih minta gendong atau gimana? Iya, langsung minta gendong. Karena anak kan masih umur 10 bulan. 10 bulan, jadi dia bertanda sebenarnya. Bertanda, misalnya ayahnya pulang, langsung apalah mukanya berbeda gitu. Excited ya? Excited ya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan.